Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa waktu terakhir kita telah mempelajari berbagai software, website hingga tool-tool AI atau alat-alat kecerdasan buatan yang dapat membantu kita mengoptimalkan penelitian hingga penulisan draft artikel jurnal ilmiah kita. Tidak hanya itu, AI juga dapat membantu kita mereview naskah artikel yang kita buat sehingga kita mengetahui kekurangan, kelebihan, dan kekuatannya serta merekomendasikan mana jurnal target yang cocok untuk artikel jurnal penelitian yang telah kita buat. Lalu apa yang akan kita bahas di video kali ini? Di video kali ini mari kita bahas salah satu tool AI yang banyak direkomendasikan oleh pengguna. Bahkan ada juga banyak pengguna yang akhirnya beralih dari AI lain ke AI ini karena menurut mereka AI ini sangat luar biasa, khususnya untuk mendukung kita melakukan penggalian ide penelitian, merancang penelitian, atau meringkas dan mencari informasi yang sedang kita butuhkan. Apa nama AI tersebut? Nama AI tersebut adalah Merlin. Kita dapat mengakses Merlin di alamat ini, www.getmerlin.in. Ini bisa kita copy, kemudian bisa kita buka di browser kita masing-masing, kita paste atau kita paste di sini. Ini merupakan tampilan depan dari Merlin. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Kita buat akun, dan pembuatan akunnya gratis. Seperti pembuatan akun di website AI lainnya, sangat mudah membuat akunnya. Kita tinggal klik login di bagian atas ini. Kemudian di sini kita bisa mengisi email yang kita gunakan, dan ingin kita gunakan password seperti apa juga bisa kita tulis di sini. Tetapi kalau kita ingin langsung login atau sign in menggunakan akun Google kita bisa langsung klik tombol sign in with Google ini. Ketika kita mengklik tombol sign in with Google, maka muncul tampilan pilihan email yang akan kita gunakan. Misalkan saja saya gunakan alamat email yang ini. Tinggal kita klik kiri saja. Lalu ketika muncul tampilan seperti ini, kita tinggal klik continue. Atau kalau browser kita dalam bahasa Indonesia, bisa kita pilih tulisan lanjutkan. Dengan 1-2 langkah seperti tadi, sekarang kita sudah punya akun Merlin tersebut. Kita lihat harganya, gratis sebetulnya ya. Tetapi ada pilihan yang lain ya. Kita bisa menggunakan gratis selamanya, free forever. Hanya dengan gratis kita sudah diberikan fasilitas yang sungguh luar biasa ya. Di sini per hari kita diberi kesempatan 102 queries ya, dan meskipun kita kehabisan queriesnya, kita masih bisa menggunakan Merlin. Dan menariknya, ini direfill tiap 24 jam. Jadinya tiap hari kesempatan 102 ini kembali lagi menjadi 102 lagi. Kemudian kalau ingin upgrade ya silahkan ya, bisa ke Pro atau ke Teams. Kita pakai free forever aja sudah bagus menurut saya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita chat with Merlin dulu. Namun sebelum chat with Merlin, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya. Ketika kita chat with Merlin, di sini ada pilihan model AI yang bisa kita gunakan. Menariknya di sini ya. Ketika kita klik model-model AI di sini, kita bisa saja menggunakan model 3.5 yang memang gratis, ataupun bahkan kita bisa menggunakan GPT-4 yang sebetulnya ini berbayar. Ini ada 25 queriesnya yang bisa kita gunakan. Tidak hanya GPT ya, kalau kita scroll ke sini ya, kita bisa melihat di sini juga ada Claude yang berbayar juga bisa kita gunakan ya. Ada Claude Sonnet di sini. Bahkan juga Gemini Pro juga bisa kita gunakan perharinya sampai 30 kali. Di sini juga ada Mistral Large. Sehingga ya ini salah satu keunggulan dari Merlin. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan? Nah, tadi kan saya menyinggung ya, kita ingin menggunakan Merlin untuk menggali ide penelitian dan merancang penelitian di bidang kita. Caranya bagaimana? Kita tuliskan saja prompt di sini. Nah, kita tulis prompt semacam ini. Misalkan, tolong buatkan daftar ide penelitian di bidang pendidikan yang perlakuannya menarik serta data yang dikumpulkan merupakan kompetensi siswa yang dibutuhkan di era saat ini. Tuliskan secara detail
variabel bebas, terikat, dan judul penelitian yang Anda sarankan. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini saya nulis prompt biasa ya. Kalau teman-teman ingin belajar bagaimana caranya mengoptimalkan prompt sehingga prompt di AI nanti akan direspon dengan tanggapan yang luar biasa, ataupun ketika kita menggunakan ChatGPT dari OpenAI ya, kita ingin menulis instruksi yang sangat optimal sehingga hasilnya menjadi lebih maksimal, silahkan nanti bisa search ya di YouTube saya, nanti bisa di tombol loop ini tinggal dituliskan prompt begitu, nanti akan muncul list hasil pencarian video yang berkaitan dengan prompt, tinggal diklik saja di video tersebut. Kita akan belajar bagaimana sih rumus prompt yang bagus agar nanti penggunaan AI menjadi lebih maksimal. Oke, seperti ini. Kemudian karena kita dikasih gratisan GPT-4 per harinya, maka kita pilih model GPT-4 aja biar bagus nanti hasilnya. Nah, kemudian tinggal kita enter. Nah, di sini dia akan memilihkan ide-ide penelitian yang sangat bagus. Ini penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Judulnya ini, pengaruh penggunaan platform pembelajaran kolaboratif terhadap kemampuan kerja tim siswa di sekolah menengah atas. Variabel bebasnya ini, variabel terikatnya ini. Ini alternatif ide yang lain. Pengembangan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ini juga ada pemanfaatan game edukasi. Di sini ada judul, variabel bebas, variabel terikat. Di sini ada banyak ide yang dia berikan dan menarik-menarik semua. Misalkan saja ya, saya tertarik yang di sini. Di nomor 4, maka kita bisa detailkan lagi. Sekarang tolong sampaikan metode penelitian serta langkah-langkah atau prosedur ya, prosedur penelitian dari ide nomor 4 yang Anda berikan. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini kita tutup saja ya. Dan ini sudah dia buatkan metode penelitiannya, pendekatannya ini, desainnya itu, populasi sampelnya disampaikan, langkah-langkah detailnya dia sampaikan. Bahkan di sini sampai tools dan sumber daya yang digunakan. Sangat lengkap sekali sehingga bisa kita jadikan dasar ketika kita mengajukan atau membuat proposal penelitian, baik skripsi, tesis ataupun bahkan penelitian dosen. Oke ya. Kemudian ini hanya satu fitur luar biasa yang bisa kita manfaatkan dari Get Merlin. Ada lagi fitur lain yang menurut saya juga sangat bagus ya. Kita kembali ke tampilan depan ya, kita ke Get Merlin yang tampilan depan seperti ini. Kemudian kita bisa chat with Merlin lagi. Kemudian, nah di sini kita bisa mengunggah PDF. PDF tersebut misalkan kesulitan kita pahami, misalkan PDF berbahasa Inggris ya. Misalkan saya buka PDF yang ini dari MDPI ini. Ada artikel jurnal berbahasa Inggris kita sulit memahami. Nah, ini kita tanyakan saja ke Merlin. Caranya bagaimana? Ya, kita pilih chat with your document, kemudian kita klik here to upload. Kemudian kita pilih PDF-nya. Kita klik 2 kali ya. Kemudian kita tunggu prosesnya. Sambil menunggu prosesnya, model AI-nya bisa kita sesuaikan. Misalkan saya pakai yang GPT-4 saja. Kemudian di sini sudah selesai loadingnya. Kita tanyakan apa inti dari penelitian tersebut dan bagaimana metode penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut. Nah, misalkan seperti itu, tinggal kita enter sehingga dia akan membaca isi dari PDF tersebut kemudian menjawab pertanyaan kita. Ini inti dari penelitian tersebut diringkas dalam satu paragraf. Kemudian ini metode penelitiannya disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan detail. Namun ya, karena tadi saya katakan Merlin ini gratis, bisa kita gunakan per hari, tetapi batasan per harinya ada. Kalau teman-teman lebih ingin menggunakan fitur AI yang bertanya pada PDF dan fiturnya benar-benar gratis, gratis, unlimited dan legal, Anda atau kalian bisa mencari ya di sini ya. Coba cari di Ensiklopedia Ahmad Fauzi di YouTube saya, pilih yang ini, review jurnal sekejap menggunakan AI gratis. Di video ini saya membahas software yang memberikan fitur AI gratis dan legal untuk bertanya isi PDF dari artikel jurnal, buku ataupun apapun file PDF-nya yang tidak kita pahami bisa menjadi lebih paham kalau kita tanyakan pada dia. Gratis ya. Nah, sekarang kita kembali ke Merlin. Ini fitur kedua yang luar biasa. Sekarang fitur ketiga apa?
Nah, fitur ketiga ini juga sangat luar biasa, sangat memudahkan kita mengumpulkan informasi di Google ataupun dari website yang lain. Kita kembali ya ke Merlin tampilan awal. Kemudian di sini ada Add Merlin Extension. Ini bisa kita klik kiri. Ya. Kemudian di sini tambahkan ke Chrome atau kalau bahasa Inggris mungkin add to Chrome. Kemudian di sini Add Merlin as AI to research, write, and review. Ini kita bisa klik add extension. Sehingga ekstensi dari Merlin ini di-download, kemudian nanti akan otomatis diinstal oleh Google Chrome kita ini. Nah, setelah sudah muncul di sini, nah ini akan muncul settingan. Settingannya kita ubah menjadi bahasa Indonesia saja agar memudahkan kita memahami informasi yang kita kumpulkan. Nah, ini ada interface language, bisa kita pilih menjadi Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia, tinggal kita klik ya. Oke, nah ini sudah bahasa Indonesia. Sekarang kita ke Google. Misalkan ya, kita mencari apakah kurkumin ya, suatu senyawa bernama kurkumin bisa menjadi anti kanker. Maka kita tuliskan pengaruh kurkumin untuk menekan kanker. Misalkan seperti ini, kemudian enter ya. Nah, di sini di sisi kanan akan muncul si Get Merlin Extension tadi. Dia langsung meringkaskan keseluruhan informasi yang kita sebetulnya dapatkan dari Google menjadi satu tab seperti ini ya. Nah, ini kan masih bahasa Inggris nih ya. Kita bisa jadikan bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Di sini ya ada simbol profil kita. Karena nama saya Ahmad Fauzi, maka di sini simbolnya A. Ini tinggal kita klik saja. Kemudian kita klik setting. Kemudian di language ini autonya kita klik, kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini Indonesian. Nah, kemudian kita kembali ke sini, tinggal kita refresh saja. Maka nanti di sini akan muncul referensi yang sudah diringkas menjadi bahasa Indonesia. Senyawa kurkumin dari kunyit dapat membantu menekan pertumbuhan sel kanker dan sebagainya. Ini dapat dari mana? Dari sini. Ini apa? Ini dari hasil pencarian Google. Jadinya kita tidak perlu membuka satu persatu, ya. Atau mungkin kita cari dalam bahasa Inggris misalkan ya, di effect of apa misalkan ya, natural compound, senyawa alami, as antioksidan misalkan seperti ini ya. Maka di sisi kanan tetap muncul Merlin ya. Dia akan mencari dari berbagai website yang ini sebetulnya bahasa Inggris, dia ringkas menjadi bahasa Indonesia. Sumbernya mana? Ini dari mana? Dari hasil pencarian Google. Jadinya sangat mengefisiensikan waktu kita memahami suatu topik. Bahkan ya, di sini bisa kita lihat, bisa tanyakan tindak lanjut. Kalau kita klik di sini, kita bisa bertanya nanti, pertanyaan lanjutan. Di mana saya dapat memperoleh senyawa alami? Misalkan seperti ini, tanda tanya. Kita klik tanda panah ini. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini kita tutup saja. Nah, kemudian dia akan menjawab pertanyaan tersebut. Anda dapat memperoleh senyawa alami dari berbagai sumber produk alamiah seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian misalkan di sini ya, oh ini bagus ini, ingin saya buka, saya open link in new tab. Atau ketika kita membuka web tertentu ya, kemudian di situ ada full text-nya, tapi full text-nya sulit kita pahami, atau berita bahasa Inggris ataupun informasi yang lain. Kemudian kita ingin pahami isinya. Kita juga bisa menggunakan Get Merlin di website tersebut ya. Kita coba cari yang ini MDPA saja ya, biar full papernya bisa kita lihat. Nah, ini MDPA yang ini. Kita klik kanan. Nah, di sini. Kemudian nanti kita tinggal klik extension di sini. Kemudian kita munculkan Merlin. Kita klik Merlin. Nah, kemudian kita pilih yang ngobrol dengan halaman web ini. Tinggal kita klik saja. Nah, ini kita tutup saja ya. Nah, kemudian di sini kita tulis, tolong ringkas informasi penting dari website ini atau dari paper ini. Nah, gitu aja. Kemudian kita enter. Nah, sehingga nanti tinggal kita tunggu saja hasilnya ya. Kalau queriesnya masih ada, maka dia akan menjawab pertanyaan ini ya secara cepat. Oke, itu penjelasan saya ya. Nah, misalkan nanti ini kan ada dua petir ini ya, GoPro ini ya. Nah, ini nanti kalau misalkan ini sudah habis ya, kita masih bisa kok menggunakan Merlin untuk pencarian web ini. Jadinya meskipun tadi kalau di awal Anda memperhatikan ada 10
10 dari 10, 9 dari 10 misalkan nanti sudah habis, kita tetap masih bisa menggunakan Merlin. Juga di fitur chat ya. Di fitur chat ini misalkan ini sudah habis jadi 0, kita masih bisa menggunakan Merlin seperti ChatGPT ya, yang versi gratis kan. Bisa tetap kita ajak diskusi dia. Oke, itu penjelasan saya terkait Merlin, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana mengoptimalkannya sehingga kita bisa menggali ide dan merancang penelitian sesuai dengan bidang penelitian yang kita geluti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.